Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ni hao, annyeonghaseyo, dan konnichiwa. Welcome back dengan aku Nanda di channel Scholarship for Us yang akan bahas mengenai info-info beasiswa terkini. So, let's go. Pasti kalian pada bingung kan, kenapa sih aku sampai say hello dengan menggunakan beberapa bahasa? Jadi kali ini aku akan membahas mengenai beasiswa di Asia untuk S1, S2, dan S3 full funded dari beberapa negara dengan clue bahasa yang udah aku gunain tadi. Yang pastinya deadline-nya masih beberapa minggu hingga beberapa bulan ke depan, sehingga kalian yang belum mempersiapkan dokumen-dokumen itu, kalian masih memiliki waktu yang banyak untuk mempersiapkannya. Dan aku akan bahas satu persatu mengenai beasiswa itu. Jadi pantengin terus video ini. Nah, oke, jadi beasiswa di Asia pertama yang akan dibahas adalah beasiswa Sastek International Tiongkok, atau biasa disebut dengan beasiswa Sastek University, yang deadline-nya pada tanggal 1 Mei 2023 dengan persyaratan setidaknya berumur 18 tahun. Beberapa jurusan atau major yang dapat kalian ambil di sini sendiri. Yang pertama ada Natural Science, yang kedua ada Life Science and Technology, yang ketiga ada Engineering, kemudian ada Finance and Economics, kemudian ada ICT atau Information and Communications Technologies, dan setelah itu ada Environmental Studies. Untuk benefitnya sendiri, dapat beasiswa penuh yang setara dengan 9.000 sampai 10.000 dolar per tahunnya, atau sekitar 138 sampai 153 juta rupiah, yang meliputi biaya pendidikan, kemudian biaya tempat tinggal, biaya asuransi, dan biaya hidup selama 4 tahun, karena memang beasiswa Sastek University ini untuk undergraduate gitu. Kemudian dokumen yang dibutuhkan apa aja sih untuk mendaftar beasiswa? Yang pertama ada paspor, kemudian ada ijazah, ada form pendaftaran, SKUN, surat rekomendasi, lalu ada transkrip, dan yang paling penting sendiri adalah bukti kemampuan bahasa Inggris yang dapat kalian pilih salah satu dengan IELTS minimal skor 6 atau IBT dengan minimal skor 75. Yang kedua adalah beasiswa KAIS International Student, atau bisa disebut juga dengan beasiswa Korea Advanced Institute of Science and Technology di Korea Selatan, yang sudah dibuka pada tanggal 1 Maret 2023 dan deadline-nya sendiri pada tanggal 26 Mei 2023. Persyaratan di beasiswa KAIS sendiri ini tidak ada ketentuan umur. Kemudian untuk major yang dapat diambil di beasiswa ini sendiri, yang pertama ada Natural Science, yang kedua ada Life Science and Technology, yang ketiga ada Engineering, kemudian ada Humanities and Social Science, lalu ada ICT atau Information and Communication Technologies, dan yang terakhir ada Business. Benefitnya sendiri yang bisa didapatkan apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada biaya pendidikan penuh selama 8 semester, kemudian ada biaya asuransi kesehatan, dan yang terakhir ada biaya hidup sekitar 350.000 Korea won atau sekitar 4 juta rupiah per bulannya. Kemudian untuk dokumen yang dibutuhkan ini apa aja sih? Dokumen yang pertama ini adalah dokumen kewarganegaraan, KTP, KK atau akta kelahiran, kemudian ada paspor, pendaftaran dan biaya pendaftaran, kemudian ada surat rekomendasi, lalu ada transkrip. Nah ini yang penting. Jadi yang dua terakhir yang penting ini adalah bukti kemampuan bahasa Inggris yang bisa kalian pilih salah satu dengan minimal skor IELTS 6,5, kemudian TOEFL IBT 83, dan TOEFL PBT-nya 560. Kemudian ada juga dokumen yang harus dilampirkan, bisa kalian pilih salah satu juga,
yaitu dokumen tentang standar list test yang bisa disebut juga dengan tes skolastik ataupun tes psikotes. Pilihannya sendiri ada SAT atau A-level yang tidak ada minimal skornya untuk ketentuannya gitu. Yang ketiga adalah beasiswa Gwangju Institute of Science and Technology atau bisa disebut juga dengan JIS Scholarship, diperuntukkan untuk studi master dan daftar di Korea Selatan dengan deadline pendaftarannya sendiri pada tanggal 14 April 2023. Persyaratan di beasiswa ini tidak ada batasan umur. Kemudian untuk major yang dapat diambil di JIS Scholarship adalah Natural Science, Life Science and Technology, Engineering, dan ICT. Kemudian benefitnya apa aja sih untuk JIS Scholarship? Yang pertama ada biaya pendidikan sebesar 3.415.000 won per semesternya. Kemudian ada tunjangan murid untuk studi masternya sendiri 140.000 won per bulan dan daftar sebesar 295.000 won per bulan. Kemudian ada tunjangan makan hampir 100.000 won per bulan. JIS Scholarship ini juga memberikan biaya riset untuk asisten penelitian untuk proyek penelitiannya. Per tahunnya di studi master mendapatkan 5 juta per tahun dan untuk studi dokternya sendiri 12 juta per tahunnya. Ini dalam skala won. Kemudian ada biaya asuransi juga yang bisa didapatkan dan biaya akomodasi untuk 1 kali penerbangan. Dokumen yang dibutuhkan apa aja di JIS Scholarship ini? Yang pertama ada paspor, kemudian ada form pendaftaran, yang ketiga ada surat rekomendasi, kemudian ada transkrip, lalu ada ijazah dan bukti kemampuan bahasa Inggris yang bisa dipilih salah satu dengan skor IELTS-nya minimal 6,5, kemudian minimal skor TOEFL IBT-nya 80, minimal skor 550 untuk TOEFL PBT dan TOEIC-nya minimal 750. Dan yang terakhir adalah beasiswa yang diberikan oleh Asian Development Bank khususnya untuk Japan Scholarship Program di Hitotsubashi University yang diperuntukkan untuk studi S2 di Jepang. Beasiswa ini telah dibuka pada tanggal 15 Oktober 2022 dan deadline-nya sendiri pada tanggal 12 Oktober 2023. Persyaratannya sendiri ini umurnya tidak boleh melampaui 35 tahun. Kemudian untuk benefitnya sendiri apa saja? Jadi yang pertama adalah biaya pendidikan, kemudian ada biaya asuransi kesehatan, kemudian mendapatkan tunjangan hukum, lalu mendapatkan subsidi biaya penelitian, kemudian mendapatkan akomodasi dan mendapatkan tunjangan hidup per bulan. Dan untuk dokumen yang dibutuhkan sendiri untuk mendaftar di scholarship ini adalah yang pertama ada surat rekomendasi, kemudian foto, paspor, esai, transkrip, surat keterangan penghasilan orang tua, ijazah, lalu biaya dan formulir pendaftaran, dan yang terakhir adalah bukti kemampuan bahasa Inggris yang bisa dipilih salah satu. Untuk IELTS-nya sendiri tidak ada minimal skor, kemudian TOEFL IBT-nya minimal skornya 79 dan TOEFL PBT-nya sendiri minimal skornya 550. Nah, itu tadi adalah 4 program scholarship di Asia yang deadline-nya tuh masih panjang-panjang banget. Jadi buat kalian yang ingin daftar S1, kalian bisa ikutan SASEP International Scholarship atau KAI Scholarship yang memang diperuntukkan untuk undergraduate. Kemudian untuk kalian yang ingin ambil S2 maupun S3, kalian bisa ikutan GIS Scholarship atau Japan Scholarship Program yang diadain oleh Asian Development Bank yang memang diperuntukkan untuk graduate. Buat kalian yang tertarik dan kalian ingin apply, kalian bisa cek link apply-nya di kolom description video ini ya. Dan pastinya di situ akan ada lebih banyak informasi mengenai beasiswa itu secara detail.
Oke, jadi sekian dulu mengenai video info beasiswa kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini dan kalian suka dengan video-video mengenai beasiswa, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, utamanya buat teman-teman kalian yang ingin banget bisa kuliah ke luar negeri, utamanya di Asia. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info-info dan video-video terbaru dari kita, karena nanti kita akan membahas banyak mengenai info-info beasiswa yang hits dan yang terkini. Salam dari aku, semangat para pejuang beasiswa. See you in the next video. Bye.